Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nuryadin. Saya mahasiswa KPI UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu kegiatan ataupun hobi sebagian dari kita. Kegiatan ini identik dengan tulis-menulis, update berita baik itu seputar selebritis, olahraga, dalam negeri maupun meliputi seluruh dunia atau mancanegara. Ya, betul sekali. Kegiatan tersebut adalah jurnalistik. Jurnalistik atau yang dikenal juga dengan nama jurnalisme adalah suatu kegiatan mengumpulkan, meliput, menulis, dan mempublikasikan suatu berita. Namun, pada kali ini kita akan membahas mengenai perspektif Al-Quran terhadap jurnalistik atau pandangan Quran terhadap jurnalistik atau juga ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai jurnalistik. Nah, ada yang disebut 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media jurnalistik. Akan kita bahas satu persatu. Langsung saja ke yang pertama, 7 perintah bagi jurnalistik. Yang pertama, 7 perintah bagi jurnalis. Perintah yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasulahu wal mu'minun fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Perintah yang kedua adalah jurnalis menyiarkan berita. Terdapat dalam potongan ayat 83 di surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi ada'u bih wa awradduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, maka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mengetahui dari mereka, Rasul dan ulil amri. Perintah yang ketiga adalah jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Terdapat dalam surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Perintah yang keempat adalah seorang jurnalis wajib memeriksa kembali kebenaran suatu berita. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu atusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika orang fasik datang kepadamu membawa berita, periksalah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan orang lain karena kecerobohanmu yang akhirnya kamu akan menyesal. Perintah yang kelima adalah seorang jurnalis harus menyusun berita yang mudah dibaca. Seperti dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna Rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah hai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Perintah yang keenam adalah adil dalam pemberitaan, seperti dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kuntum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan kepadamu agar kamu ingat. Perintah yang terakhir, yaitu yang ketujuh, adalah jurnalis harus selektif dalam menerima sebuah informasi. Seperti dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawlu fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yang mendengarkan perkataan itu lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal. Yang kedua, ada 4 larangan bagi jurnalis. Larangan yang pertama adalah jurnalis dilarang menerima berita bohong. Terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Laula idh sami'tumu zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, sungguh itu adalah berita bohong. Larangan yang kedua adalah jurnalis dilarang menyebarkan hoaks atau berita palsu. Terdapat dalam potongan ayat 30 Quran Surah Al-Hajj.
Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Larangan yang ketiga adalah jurnalis dilarang menyebarkan berita yang keji. Terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang ingin berita yang keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang engkau tidak mengetahui. Nah, larangan yang keempat sekaligus yang terakhir adalah jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki, atau menghina. Terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diolok lebih baik daripada perempuan yang mengolok. Janganlah kamu mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, yang ketiga adalah media jurnalistik. Ada 6 media jurnalistik dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 3 sampai ayat 4 mengenai kalam atau pena. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Nah, yang kedua ada midan atau tinta. Terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang artinya,
Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, pasti itu habis sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Nah, media yang ketiga ada kirtas atau kertas. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Yang artinya, sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas yang dapat mereka pegang dengan tangannya, pasti orang-orang kafir itu berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Nah, yang keempat ada suhuf atau lembaran-lembaran kertas. Terdapat dalam Quran surah An-Najm ayat 36 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa. Yang artinya, apakah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima ada raqqa atau lembaran tulisan. Terdapat dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 19 sampai ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marhum. Yang artinya, tahukah kamu apa itu Illiyin? Itulah kitab yang berisi catatan amal. Nah, yang keenam sekaligus yang terakhir adalah media lauh atau batu tulis. Terdapat dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran ala ihtimam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.